Karakter dalam film The Lost World Jurassic Park ini memiliki asal-usul yang tidak kalian sangka selama ini. Yaitu Roland Tembo, sang pemburu profesional yang disewa langsung oleh perusahaan InGen untuk memburu kawanan dinosaurus di Slasorna Site B. Secara tidak terduga, karakter Roland terinspirasi dari sang penyanyi legendaris yaitu Warren Zevon. Penasaran seperti apa asal-usul sosok Roland Tembo, sang pemburu profesional ini? Dahlah, simak sampai kelar agar kamu makin ngerti sama cerita Jurassic. Auntie, look out! Jump! Siapa yang nyangka sih, karakter yang cuma muncul sekali pada film The Lost World Jurassic Park ini sampai punya popularitas yang gak kalah penting dengan Dr. Alan Grant, bahkan Ian Malcolm sekalipun. But life, finds a way. Yaitu Roland Tembo, sang pemburu profesional yang berlegenda, bahkan terlibat aktif dalam perburuan di benua Afrika, yang konon katanya setara dengan Robert Muldoon, dengan prestasinya yang mampu memburu bak sang T-Rex jantan. Sebelum masuk ke bagian detailnya, ada satu fakta unik tentang pemimpin tim pemburuan satu ini. Banyak yang mengira kalau karakter Roland Tembo itu asli buatan pihak film, tapi ente harus tahu nih, ide karakter ini dibuat langsung oleh sang penulis novel itu sendiri, yaitu Michael Crichton. Padahal nama Roland Tembo sendiri nggak ada sama sekali di dalam novelnya. Kok bisa sih bang? Jadi begini mas bro, tepat sebelum Ian Malcolm menjelaskan teori konfigurasi ketiga di dalam novelnya, karakter yang bernama Lewis Dodson sempat ngomong rencana gilanya. Setelah berhasil mencuri aset InGen, dia berniat membuat sebuah taman berburu dinosaurus untuk menarik perhatian para pemburu profesional. Dan kurang lebih begini bunyinya. Dalam dunia modern, menembak seekor harimau dianggap sebuah pelanggaran yang jauh lebih serius dibandingkan membunuh orang tua itu sendiri. Harimau memiliki banyak suatu pembelaan, tapi sekarang coba bayangkan sebuah area berburu khusus mungkin di suatu tempat di wilayah Asia, di mana banyak orang-orang kaya dan orang yang berpengaruh pun bisa berburu Tyrannosaurus dan Triceratops di habitat alaminya. Hal itu akan menjadi daya tarik yang sangatlah luar biasa. Berapa banyak pemburu yang punya pajangan kepala rusa di dinding mereka? Pastinya saat ini dunia penuh dengan itu. Tapi, berapa banyak yang bisa mengatakan mereka punya kepala Tyrannosaurus yang mengaum? Tergantung di atas bar mereka sendiri. Ya, kita tahulah rencana gila Dodson untuk bikin taman berburu nggak pernah terwujud di dalam buku novelnya sekalipun. Tapi, konsep mentah itulah yang menginspirasi penulis skenario film, yaitu David Koepp, untuk menciptakan karakter yang kita kenal sekarang. Menariknya, asal-usul nama Roland sendiri mempunyai arti yang lebih mendalam lagi. Enggak cuma ngasih petunjuk soal latar belakangnya, tapi nama itu juga mengisyaratkan konflik besar yang bakal terjadi di antara sang pemburu kelas berat dengan seorang aktivis lingkungan dalam sepanjang film The Lost World Jurassic Park. Jadi begini ceritanya, David Koepp itu fans berat lagunya Warren Zevon yang berjudul Roland the Headless Thompson Gunner. Dari sanalah dia mendapatkan ide untuk menamai musuh bebuyutan Roland Tembo ini di dalam film sebagai Nick Van Owen. Soalnya kemiripan nasib antara Roland dan Nick Van Owen di pulau itu benar-benar mencerminkan kisah tragis yang ada di dalam lagu tersebut. Penasaran? Ini dia sebagian garis besar cerita pada lirik lagunya. Dalam lagu tersebut, Roland digambarkan sebagai seorang prajurit tangguh dari wilayah Midnight Sun. Dia merupakan tentara bayaran berdarah dingin yang selalu membawa senapan Thompson, bahkan siap menerjang medan perang dimanapun, bahkan kapanpun. Kisahnya dimulai ketika terjadinya bentuk kesepakatan rahasia yang dibuat di negara Denmark pada suatu malam yang gelap dan penuh badai. Dari sanalah Roland pada akhirnya berangkat menuju benua Afrika, yang langsung terjun ke tengah konflik yang sedang brutal dan penuh berdarah. Dari tahun 1966 hingga tahun 1967, Roland bertempur secara habis-habisan dalam perang Kongo. Hidupnya akrab dengan banyak peluru dan pertumpahan darah. Siang dan malam, dia terus bertarung demi memaksa musuh untuk terus bertukuk lutut. Sebagai tentara bayaran, dia sampai rela memburu lawannya demi banyak uang, sekaligus membantu pemerintah Kongo dalam konflik brutal melawan suku Bantu.
Dalam kelanjutan lagunya, Roland disebut sebagai penembak Thompson terbaik di antara rekan-rekannya, termasuk Van Owen sendiri. Saking hebatnya, pihak CIA sampai harus turun tangan dan memerintahkan agar Roland segera disingkirkan. Tanpa pikir panjang, Van Owen mengambil kesempatan itu untuk mengkhianati dan menembak kepala Roland. Nah, ikatan pertemanan ini berujung pada suatu pengkhianatan. Inilah garis besar cerita yang menginspirasi David Koepp ke dalam film The Lost World Jurassic Park. Tapi di Isla Sorna, Roland justru menjadi orang yang mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Nick Van Owen dan semua rekannya di tepi jurang. Mereka bahkan sepakat bekerja sama untuk misi evakuasi. Di posisi ini, Roland menganggap Nick sebagai rekan tim, tapi seperti di dalam lagunya, Nick Van Owen sudah menyiapkan sebuah rencana pengkhianatan. Pada akhirnya, Nick justru menusuknya dari belakang dengan cara mengeluarkan peluru dari senapan Roland, yaitu peluru 600 Nitro Express. Konflik mereka pun berakhir seperti yang digambarkan dalam bagian akhir lirik lagu tersebut. Singkat cerita, dalam lagu tersebut, Roland yang telah dihantui rasa dendam kesumatnya ternyata kembali untuk membalaskan dendamnya. Dia menjelajahi seluruh benua sampai akhirnya berhasil menemukan Van Owen di sebuah bar di wilayah Mombasa. Ketika Van Owen lagi asyik minum, tak lama kemudian Roland datang membawa Tommy gun-nya. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menembak Van Owen dengan peluru sampai tubuh pengkhianat itu hancur lebur. Ya, kita sendiri sudah tahu kan bahwa adegan Roland Tembo yang terkenal di bar Mombasa di negara Kenya memang sempat dihapus dari filmnya. Yang kemungkinan besarnya adalah referensi langsung dari lagu tersebut. Namun, balas dendam Roland di filmnya terjadi dengan cara yang sangatlah berbeda. Meskipun Van Owen telah menyabotase amunisi dari senapannya, Roland tetap berhasil menumbangkan Tyrannosaurus dengan senapan penenang yang dibawa timnya untuk menangkap sang predator tersebut. Pada akhirnya, misi InGen tetap berhasil dijalankan. Ya, meskipun harus melalui kegagalan dan hambatan besar akibat tindakan pribadi Van Owen itu sendiri sih. Adanya informasi berharga terkait latar belakang Roland Tembo ini juga tertuang dalam naskah filmnya. Tepatnya saat tim Ian Malcolm sedang mengawasi pergerakan tim InGen dari kejauhan. Malcolm merasa nggak percaya kalau orang sekelas Peter Ludlow dalang dari ekspedisi berbahaya ini. Namun, Nick Van Owen menjelaskan lewat teropongnya bahwa pemimpinnya adalah Roland dan AJ. Di momen inilah Nick menceritakan masa lalunya ketika dia pernah bertemu Roland di negara Brazil. Ketika Roland sedang berburu jaguar hutan hanya dengan sebuah tombak. Bagi Roland sendiri, berburu menggunakan cara modern yang instan adalah sesuatu yang tidaklah bermoral. Gila gak tuh? Dari dialog tersebut, Nick Van Owen menggambarkan sosok Roland Tembo sebagai seorang filsuf pemburu dengan sosok yang mempunyai kode etik yang kuat. Percaya atau tidak, prinsip hidupnya dibuktikan pada adegan setelah kaki bayi T-Rex yang patah. Ketika Peter Ludlow yang sedang mabuk berjalan mendekati sang pemburu profesional tersebut dan mengajaknya bicara. Di momen inilah kita diperlihatkan seberapa jauh perbedaan sikap di antara mereka berdua. Ketika Peter Ludlow bertanya kepada Roland senjata apa yang dia bawa saat ini, Roland dengan tegasnya membawa senapan milik ayahnya sendiri, yaitu 600 Nitro Express buatan tahun 1904, sebuah senapan super berat yang diberikan langsung kepadanya oleh sang pemburu legendaris yang bernama Karamojo Bell. Uniknya, senjata tersebut diberikan setelah Roland berhasil menjatuhkan gajah terakhirnya. Roland sampai menjelaskan bahwa senapan ini memiliki daya hantam sebesar 8.700 foot pounds dari tiap larasnya. Roland sendiri memperkirakan untuk bisa melumpuhkan T-Rex dewasa, dia harus bisa mendekat hingga jarak 40 yard. Dari jarak sedekat itu, dia yakin dengan satu peluru yang menembus di bagian kepala T-Rex dewasa akan langsung menjatuhkan sang predator tersebut. Ngeri nggak tuh? Mendengar penjelasan dari sang pemburu profesional itu, Peter Ludlow menganggap rencana Roland kali ini benar-benar sudah gila dan terasa nggak masuk akal. Lalu Peter Ludlow memberikan sebuah saran yang bagus baginya. Kenapa nggak pakai alat skop saja? Terus tembak dari atas bukit pakai peluru beracun dari jarak yang aman, bukan? Saran pengecut itu jelas memicu reaksi keras dari pihak Roland Tembo sendiri. Dengan nada super sarkasnya, Roland langsung membalasnya. Ya, atau sekalian saja kita tembak pakai laser dari satelit luar angkasa buat ngebantai dia. Bagi Roland Tembo sendiri, berburu dengan cara pengecut justru akan menghilangkan tujuan utamanya datang ke Isla Sorna. Dia bahkan rela menantang maut ke pulau itu bukan untuk sekedar memburu lalu pulang begitu saja. Baginya, menantang maut dengan sang predator puncak
akan memicu adrenalinnya dan membuatnya sebagai pemburu sejati. Itulah arti berburu sesungguhnya bagi Roland Tembo, hingga meraih trofinya dengan cara yang terhormat. Ya, kita tahulah pembisnis raka seperti Peter Ludlow jelas tidak akan pernah bisa memahami arti idealisme tersebut. Namun lewat ucapannya, bahkan berbagai macam segala bentuk pengalamannya, Roland Tembo merupakan salah satu karakter yang paling unik dan sangatlah menarik yang pernah dihadirkan dalam franchise Jurassic Park. Well, sekian sejarah dan asal-usul karakter Roland Tembo, sang pemburu T-Rex jantan dalam cerita The Lost World Jurassic Park tahun 1997. Nantikan pembahasan Jurassic edisi selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan segala isi pembahasan dalam video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Saint Aryan Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic pada channel ini. See you and goodbye.